年的精彩发言，接下来我们进行第四项流程是发言，有请 Ustadz Wa'il Mukhlis 上台发言。Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung sahaus ki, ini tak mutur nih. Campur lagi mulai tak tahu cak mutur bahasa Indonesia. Banyak saya kelopai pun. Saja saya badan kaula hormati Ustadz Khalil, terus Lora Abong, terus Fatoni, terus Habib, saja juga tak kanca sebagai Budi. Wala cek saya aja maju nasa koni nakana. Tanggi jawa aja sekali. Nah kan sini, matilah cung kemudian sini ke sampai. Ini kesebini ini kan pol bunada nih ke sama. Ki, satu aja ki, saya betul kaulah hormati. Bigula ya abbas nih kan punya kemajuan himam nih. Gula abid pun tak pati mengikuti gula abid nyon sepor lagi. Pun nih kak andi logo bareng nih kan. Ini kan resmi logo nih ki. Andi logo sama. Oke. Juga ki buru bada MC bahasa bahasa Mandarin. Komniku film channel gula mon. Jadi kiam se. Oh, gula oninga Shanghai kon. Engake film Sun Gokong. Tapi saya ini kan perlu diapresiasi. Mana bisa kan coba saya tertarik misalkan ingin ajar bahasa Mandarin, saya bisa ada saya nih Sumantri saya. Kalau ada saya tertarik. Oke, gula tabit sesuai janjinya gula ada tadholil barigi. Tada abit-abitan soalnya nih ki pada kebudin ki pada acara selain ki. Bersampean kan kilo lin. Jadi napa ki? Gula bon lah ngobrol biasa nih. Gula tak patah bakat urusan ngani gula tak patah oning aslinya. Nikah gula ngompol lagi dua hadis ki. Nikah penting untuk kita ketahui. Hadis nikah insya Allah berkaitan dengan penapa masalah saya sedang rame sekarang juga bakal bisa yang kui nah kang kui seterusnya. Langsung gula baca saus. Ini kan macam hadis sih gula. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Annal Yahud atau Nabi sallallahu faqalu assalamu alaikum qala wa alaikum faqalat Aisyah assalamu alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum faqala Rasulullah mahlan ya Aisyah alaiki birrifqi wa iyyaki wal unfa awil fuhsha qalat awalam tasma' ma qalu qala awalam tasma'i ma qultu radattu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiha. Pun hadis ngene Kak. Intine senika. Timin pernah pada kejadian Ustaz Fauzan guru Rabu nih. Semua orang jangkolang di. Deki bisa paringi bekto nih Kak Fauzan nih. Cerita Timin pernah Rasulullah nih ke erabui sarang orang Yahudi. Tempone Rabu orang Yahudi nih kata bu assalamu alaikum. Apa? Assalamu alaikum. Ini pelesetan nih. Jadi mulai Timin pada pelesetan. Pelesetan dari apa? Assalamu alaikum. Cuma nih artinya beda nih. Assalamu alaikum sarang assalamu alaikum. Sangat bertentangan. Saya hitungnya assalam, napa? Keselamatan. Iya kan? Peace. Nah,
peace, assalam. Tapi saya kocak akhir yang Yahudi gila asamu nikah al mautu wal halaka, kebinasaan. Edu aki mate lah, gampang sini Kanjeng Nabi. Pon apa saya terbuaki orang Yahudi. Lah etempona nikah si asaran Kanjeng Nabi nikah pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mereng tebu nikah tukah Sayyidah Aisyah nikah sera rajin Kanjeng Nabi. Tukah Sayyidah Aisyah. Jadi jawab sareng Sayyidah Aisyah, assalamualaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum. Pon ekolak pon bisa Sayyidah Aisyah. Ekapia ki. Iman terkake semati ya, mantar kake apa oleh derakan pangeran, mantar elak nada pangeran. Padahal seorang Yahudi gila kun perak ngocak apa? Assalamualaikum. Sebelum menikah Kanjeng Nabi ampun aja jawab wa alaikum. Kanjeng Nabi jawab sini kata wa alaikum. Tapi Sayyidah Aisyah engki hanya merajin Kanjeng Nabi tak terima kan. Engki sausnya ke rajin ini ke katini kejelah kerta engki. Saya leres ke rajin lah kali kau tu abela. Jaga aja nih kan lagi seehna nih. Napa boleh Kanjeng Nabi. Nah, benih paham malah salah tak tahu mana bela malah metodus kan sini kan. Harus menjaga nama baik suami. Ya sebaliknya juga begitu, sebaliknya. Jadi Sayyidah Aisyah suka. Tapi tuh karena Aisyah ini dianggap berlebihan sareng Kanjeng Nabi, dianggap berlebihan. Maka telepon Kanjeng Nabi, mahlan ya Aisyah. Lu sabar ke lu lawan ke lu. Telepon Kanjeng Nabi. Itu kan Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi. Mahlan ya alaiki birrifqi. Gimon kasra kakire kotu lemah lembut. Tak oleh kasar. Nih jadi apa-apanya mana kasus nikah menyikapi seorang Yahudi, orang Yahudi langka atau orang ajar ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kun pera ajab wa alaikum. Lah dari hadis menikah cepon ulama oleh abales omongan coba orang nik oleh. Jadi mon beda orang ngocai sampian oleh abales ngocai juga nik oleh. Tapi harus sama. Maka Nabi kan jawab waalaikum. Ketika dikatakan assalamualaikum, Nabi cuma jawab waalaikum. Iya bener kaki boleh kan gitu kan. Waalaikum. Dari hadis mereka berarti tak apa. Nang ayat kasa la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Allah nika tak seneng, tak kesokan kata-kata coba. Kata-kata coba. Kecuali orang saya dolimi. Lah ini kata apa? Asalkan tak nyosok, tak berlebihan. Akan Sayyidah Aisyah tidak berlebihan. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Kau tuh pada sana. Nah niki ponika cerita pertama. Bada cerita kedua. Lah cerita kedua nika berlanjut. Jadi gue tak maca hadis. Bada hadis. Jadi bisa dicek bisa sampean. Cerita masuk Islam Zaid bin Sa'nah. Nyaman sih Zaid bin Sa'nah nikah seorang rabi Yahudi. Rabi ini kenapa rabi ini kan? Cak mau turun rabi ini. Rabi ini kan ulamang kan? Kiai Yahudi, ulamang Yahudi, rabi Yahudi ini. Zaid bin Sa'nah nikah ngocak. Engkau dia bisa ngaone Kanjeng Nabi ini kan lakar bener Kanjeng Nabi. Ketika saya hanya melihat wajahnya, saya bisa oning. Sebab apa? Sebab tanda-tanda kenabian itu dijelaskan nang kitab Yahudi itu ada. Cepon Zaid bin Sa'nah, saya bisa mengetahui tanda-tanda kenabian hanya sekedar melihat wajah Nabi Muhammad. Hanya ada dua kata Zaid bin Sa'nah. Napa? Engki panikah kesabarna Kanjeng Nabi. Situ. Nomor dua, semakin Kanjeng Nabi esake semakin sabar. Semakin esake semakin sabar. Lah niki kula kita oning cepon Zaid bin Sa'nah. Niki posisinya ki Yahudi nih, kilo masuk Islam. Akhir Zaid bin Sa'nah nikah kebe skenario. Terong uji ya kesabarna Kanjeng Nabi. Saking teroning kan nih, saking teroning. Mun itu teruji nanti Zaid bin Sa'nah akan mengakui. Dak remah, situng bakto Zaid bin Sa'nah nikah ngolatih bada orang Bedui
entar ke Kanjeng Nabi, minta tolong dek Kanjeng Nabi, minta tolong ke senikah. Orang Bedui nikah apa tempat nikah, ampun banyak orang masuk Islam, banyak orang masuk Islam, tapi diiming-imingi sini kele, diiming-imingi, mon masuk Islam rezeki bakal paling lancar, lah sini kan, ternyata bakto penikah, tepak napa, tepak paceklik, akhirnya orang Bedui ini kan minta tolong ke Kanjeng Nabi, Rabu Kanjeng Nabi minta tolong, gampangnya minta bantuan. Bakto nikah bareng Sayyidina sahabat Ali bin Abi Thalib. Minta tolong, ternyata tak ngagungi pun apa Kanjeng Nabi. Saya paring nang niku sobung. Sobung. Lah Zaid bin Sa'na ngolat ini kan. Datang moro Zaid bin Sa'na Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, senika kula bada obang. Cuma syarat sesampian kudu ajual korma ke kula. Tinggal bon, bi kula yo tang nak ada, bajar nak ada. Ya bon, Zaid bin Sa'na. Nika kalahnya Zaid bin Sa'na nih. Bi kula yo tang nak ada, bajar nak ada. Tinggal deki masalah korma nika digudi sini. Bon janji di hari sekian Nabi bakal nyerana. Beri obang belum polo miskol. Bon. Singkat cerita, sudah dikasih uang itu, pon Nabi kontur Kanjeng. Akhirnya sebelum jatuh tempo, sebelum waktu yang dijanjikan, yang disepakati, Zaid bin Sa'na ini nyanter ke Kanjeng Nabi. Tempo na Kanjeng Nabi arang-sarang sahabat selain, pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Lalu Zaid bin Sa'na ini romoro nyanter pas najak ke lampine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari budi. Tajak. Langsung ngocak, "Ini Nabi, kamu mata tulis serai kok tengah." Padahal kilo sesuai iki, belum jatuh tempo. Riwayat nikah antara 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo. Zaid bin Sa'na ngocak, "Kamu mata tulis serai, mata tulis napa paring." Padahal kilo jatuh tempo. Lo sahabat saya ngolat ini kah, nggih pegel. Nah bada sahabat Umar, nang majelis nikah bada sahabat Umar. Lah kita tahu lah, track recordnya Sayyidina Umar kita pokoknya Sayyidina Umar nikah, tadi banyak perembakan kena urusan lah, memenggal kepala lamun Sayyidina Umar. Tahu saya banyak rembakan. Nggih bener tolos. Kita dia nikah Sayyidina Umar belis. Sampai ngocak Sayyidina Umar, "Ya adu Allah, musuhna Allah." Macam banget lah kayak ngocak dia ke Kanjeng Nabi. Sampai ancam mau dipenggal kepalanya. Terus Kanjeng Nabi malah katin apa sih ke Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi malah tuh ke Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi ngabas dak Sayyidina Umar kalaban mesem adzabu. Sayyidina Umar, wahai Umar, benidai ya carana cepon Kanjeng Nabi. Kunna ahwaju ila ghairi hada. Engkau ben orang Yahudi ria lebih butuh dak selain sikap ngaria cepon Kanjeng Nabi. Napa? Saya maksud kakek nyorong kok kangkui nyaur kelaban bagus, kakek nyorong orang Yahudi ria kangkui nagi kelaban bagus. Sini ke Kanjeng Nabi. Padahal posisinya Kanjeng Nabi ini ketak kelero sebab belum jatuh tempo. Akhirnya pun Kanjeng Nabi wes serai tengah engkau geria bentambah. Akhirnya serai tambah. Setelah tambah kisah pas terharu Zaid bin Sa'na terharu akhirnya masuk Islam. Pon senika gitu ceritanya. Apa maksudnya gula aceritaki hadis nikah. Terkadang kita itu mengatasnamakan membela Kanjeng Nabi, membela agama Islam, membela ini itu. Tapi caranya kita itu kadang justru menyakiti Kanjeng Nabi sendiri. Ya. Pon, akati contoh saya ampun saya sedang rame iki. Perancis kasa. Masalah pon apa? Masalah penghinaan dek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa gambar. Bayaki kartun lagi. Kartun apa kartun. Dan itu bukan sekali 2 kali ya.
Itu sudah kasus lama. Di Denmark itu juga pernah terjadi itu. Ada sebagian umat Islam saya sampai melakukan pembunuhan. Ya, melakukan pembunuhan. Bermacam-macam. Dengan mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan membela Kanjeng Nabi. Ini orang menghina Kanjeng Nabi. Akhirnya melakukan pembunuhan di gereja, di mana-mana. Lah cara seperti ini kan, ya, benih akibatnya bukan membela Kanjeng Nabi ya, tapi justru apa? Justru itu lebih menyakiti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini bener kena. Kana yaghdabu li rabbih wa la yaghdabu li nafsih. Kanjeng Nabi enggak nikah karakter. Nabi ini tak kira godop. Tak kira apa godop nih? Kikir duka. Mun abeng saya oleh, mun abeng saya sakit. Tapi Nabi ini keduka mun karena pangeran. Mun karena agama. Ini Kanjeng Nabi. Yaghdabu li rabbih wa la yaghdabu li nafsih. Semakin senika sikap yang diambil Sayyidina Umar, sikap yang diambil Sayyidah Aisyah itu oke, itu berlebihan. Tapi marah karena Nabi dihina, marah karena Nabi dihina itu harus. Itu harus. Tapi cara kita mengekspresikan kemarahan kita itu seperti apa? Jangan sampai kayak tadi, jangan sampai akan digelek. Abela Kanjeng Nabi, tapi justru malah yang ada itu kita melakukan hal-hal yang mempermalukan Kanjeng Nabi. Orang tidak akan respect dengan sikap seperti itu. Melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan, tidak akan respect. Semakin dihujat, ya, semakin anti pada Islam. Jadi makanya itu buah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tero Kanjeng Nabi. Dan apa Kanjeng Nabi ngadepi orang ketika nyake abang seni kala lagi. Dan apa Kanjeng Nabi, sikap Kanjeng Nabi sering kali dulu itu di masa Nabi itu orang banyak masuk Islam benih karena apa? Tapi karena akhlak ke Kanjeng Nabi, karena akhlak. Karena akhlak Kanjeng Nabi, karena lemah lembutnya karena Kanjeng Nabi, karena sifat lembutnya Nabi, gitu loh maksudnya. Walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Ya, sering kali sifat-sifat keras, sifat kasar itu tidak membuahkan kebaikan, gitu loh. Tidak membuahkan hasil yang baik. Ya, apalagi era sekarang, apalagi di era sekarang. Orang itu semakin semakin menjauh kalau dikerasi, semakin tak kira ndak mesemak lagi. Jadi lebih senang manabi kalaban cara-cara saya alo sendiri. Pon seni saus dari gula taning bit-bit. Janjina gula 10 menit bari kaul ini ke lebih tangki. Wah, jadi pesannya sini ke saus dari gula. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.